ولا ينقضهم إنا نعلم ما يسرون
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa a'udzu billahi wa la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana hab lana wa rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana wa rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana wa rahmatan innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya
itu tadi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihati wal mu'azzamati wa sabil masani wal qur'anil azim. Tafaha lana bi kulli khair. Wa tafaddal alaina bi kulli khair. Taj'alna min ahli al-khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahli al-khair. Wa tahfazna bi adyanina wa anfusina wa auladina wa amwalina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli nafir wa fitnatin wa husin wa adawin. Wa kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair wa mu'tin bi kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina fid din wa liman asana ilayna wa awsana bil du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna warhamna wa taqabbal minna wa adkhilna al jannata wa najjina minan nar. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa ahdina wa la tudhilna wa ahdina warḍa'na ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alimah sirri minna ladzati kisidhana wa habina wa bu'ana wa kullana asyukuna. Ya alimah sirri minna ladzati kisidhana wa habina wa bu'ana wa kullana asyukuna. Ya alimah sirri minna ladzati kisidhana wa habina wa bu'ana wa kullana asyukuna.
Allahumma salli
أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيته فيها السلام سلام قولا من رب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amih. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala sidi Rasulillah Sidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan inayah sehingga menjadi ringan daripada langkah-langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat yang insya Allah pada malam hari ini kita yakin pada tempat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan menambahkan keberkahan di dalam perkumpulan ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan agung kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui berkat perjuangan beliau, berkat tetes bahkan darah beliau, sehingga kita bisa kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kenal yang namanya undang-undang syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pacak menikmati daripada fasilitas-fasilitas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram al-Muhtaramun yang kami muliakan, para hadirin, para jamaah, para asatizah yang mungkin tidak pacak kami sebutkan sikap-sikap, terkhusus yang duduk sama kami, anak daripada guru kami, yaitu Kiai almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Bahri bin Handa, Kiai Mamat dari Tanjung Atap. Kemudian ada Ustaz Irman, Ustaz Said, Ustaz Abdul Hamid, Ustaz Hanif, dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan ini Allah memandang kita, Allah menyambungkan daripada batin kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi pandangan pula bagi guru-guru kita dan memberikan rahmat kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, kita ketahui dengan hadirnya kita di sini bermalam-malam kita kumpul baca Rotibul Haddad, baca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan karena kita pengen mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kumpul di sini, kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulid Sabtadarrar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana di dalamnya kita tahu bahwasanya isinya histori sejarah perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat di dalam maulid itu. Maka dengan kita baca tadi, kita dengarkan, dengan harapan kita bisa meloi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa kita harus meloi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agar kita menjadi wong yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, surah Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum." Allah mengatakan di dalam firman-Nya, katakan wahai Muhammad, apabila mereka umatmu cinta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada akhlaknya, perilakunya, amal ibadahnya, kesehariannya, ibadahnya. Beloi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pasti dan pasti akan mencintai orang tersebut. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mendapat ridhonya.
pasti mendapat daripada keberkahan di dalam hidupnya, pasti mendapat kemudahan dari setiap perkaranya, baik di dunia maupun akhirat. Apalagi luar biasa zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan cobaan bagi kaum muslimin. Macam-macam cobaan yang kita hadapi, terlebih dengan berkembangnya media sosial. Luar biasa kita. Siapa yang pengen kita pelai kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah atau cobaan pada zaman ini luar biasa, sangat banyak. Daripada perekonomian yang susah. Kalau ekonomi susah, nyari duit susah, ikhwan, bapak-bapak kalau nyari duit susah apa? Males na ibadah, susah pula untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam, belum yang lainnya. Ingat kita generasi muda kita, pergaulannya dengan berkembangnya media sosial yang luar biasa, sangat jauh daripada apa namanya itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi muda kita tak tahu kenal apa tidak mereka sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tahu perjuangan yang diperbuat oleh Nabi untuk mereka, untuk kita? Jangan-jangan bahkan mereka menentang syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'udzubillah. Bukan Nabi Muhammad yang dicontoh mereka. Dengan berkembangnya media sosial ini, apa dia? Artis TikTok yang viral, yang dipeloi. Nah, bukan meloi Nabi, bukan nak selamat, tapi meloi yang viral. Pengen viral pula kalau, ya tak, Pak Kiai? Jadi sangat jauh dengan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meloi bahkan menentang syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu nikmat mereka yang mereka peroleh daripada nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dak kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mungkin di zaman dahulu itu zaman perbudakan, tidak bakal kenal Allah. Mungkin kita masih di dalam perbudakan oleh kaum jahiliyah, wong-wong yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita peroleh ini tidak sedikit pun kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak bakal menciptakan alam dunia beserta isinya. Luar biasa jasa Nabi. Kita nak melupa ke jasa Nabi. Apa yang kita perbuat untuk membalas daripada jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di negara Indonesia ini untuk memperingati, menghargai perjuangan daripada pejuang-pejuang yang membebaskan tanah air dari penjajahan itu, diperingati dengan 17 Agustus dengan upacara bendera merah putih. Apa yang kita perbuat untuk memperingati daripada jasa baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membebaskan kita dari penjajahan kaum jahiliyah. Aman tak kata Nabi lah, hanya nyembah patung, nyembah matahari, pohon. Kita tidak sadar, tidak berpikir apa kita di 24 jam. Apa yang kita perbuat. Sedih rasanya Nabi di alam barzahnya ketika melihat umatnya banyak yang menentang daripada syariat yang justru diperjuangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya.
Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya bukan keluarga yang dipikirkannya, bukan anaknya, bahkan bininya, tapi kita yang belum dijumpai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang dipikirkannya. Ummati, 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 umatku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ketika Nabi Nazak menghadapi sakratul maut, datang malaikat Israel mencabut, memisahkan ruh dan raga daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngerasa sakit. Nabi nanya sama malaikat Israel, wahai malaikatnya Allah, apakah umatku akan merasakan sakit seperti ini ketika mereka kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa kata malaikat Israel? Wahai kekasih Allah, sesungguhnya ini adalah paling lembutnya aku mencabut nyawa atau memisahkan nyawa daripada raga Bani Adam. Paling lembutnya nyabut nyawa malaikat Israel itu terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Masih ngerasa ke sakit, kata Nabi. Makman kita yang setiap harinya kita jauh daripada teladan Nabi besar Muhammad SAW, jauh daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kita setiap harinya menentang daripada apa-apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ngira kita tidak bakal menemui yang namanya pintu kematian. Kita semua ini, bahkan wong yang tidak iman sama Allah Subhanahu wa taala, itu pasti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya janji Allah itu pasti, Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maka kalau kita nak selamat di alam dunia, mana caranya Pak Ustaz? Jangan peloi artis yang viral, jangan peloi artis TikTok. Yang dipeloi itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, sungguh di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang sangat baik. Semua kebaikan itu ada di diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pedagang, kita melok cara berdagang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengusaha, kita melok usaha sama cak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai kepala rumah tangga, bahkan sebagai anak pun, kita harus memeloi apa yang telah diperbuat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak mano Nabi ngatur rumah tanggonya, mak mano Nabi ngatur anaknya, luar biasa mendidik mereka. Kemudian ada lagi yang bertanya sama Ustaz, kami tidak ketemu Nabi. Mak mano kami nak meloi sepenuhnya langkah-langkah Nabi, akhlak Nabi. Nah, disinilah poinnya. Kita harus banyak belajar kepada ulama, kepada guru-guru kita yang kita sudah bersyukur. Kita punya guru almarhum Kiai Haji Al-Umar bin Tayyib yang kita tahu bahwasanya wong yang luar biasa. Dari keilmuannya, sangat gurunya nyambung itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa nak meloi guru, ngapa nak meloi ulama? Karena Nabi lah sudah menunjuk bocoran, al ulama warasatul anbiya. Maka kita kalau nak meloi Nabi, meloilah para ulama, belajar sama ulama, belajar yang benar tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, undang-undang peraturan agama Islam, belajar fikih, belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu hadis. Maka sedikit banyak kita pasti mengetahui amaliyah perbuatan daripada baginda
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan apa yang diwariskan oleh guru-guru kita. Contoh almarhum Sa'alim Al-Qayyim memerintahkan kita jangan lepas daripada tahajud, daripada sholat duha. Ini bukan selain kewajiban. Sholat wajib 5 waktu lah harus kewajiban namanya. Ini ibadah sunnahnya. Paling tidak tahajudnya jangan lepas. Paling tidak duhanya jangan lepas. Rotibul haddad. Kemudian sholawat sehari sama Nabi paling tidak 100. Atau habis sholat itu 10 jadilah. Sehabis sholat 5 waktu. Mudah-mudahan jadi saksi di hadapan Nabi bahwa kita dengan sholawat yang sedikit ini tapi dengan istiqomah kita termasuk wong-wong yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ini seharian kita ini mungkin banyak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kate yang baca nolong kita di hadapan Allah kecuali pertolongan daripada guru-guru kita, kecuali pertolongan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak punya cerita. Dulu ada murid almarhum itu yang luar biasa ibadahnya, walaupun pas-pasan, walaupun ibadahnya itu tidak sehari 2.000 rakaat atau 1.000 rakaat tidak, tapi dia istiqomah menjalankan sholat tahajud di malam hari 2 rakaat, kemudian sholat duha yang tidak pernah dia putus di setiap harinya membaca rotibul haddad. Kemudian yang menimpa beliau di kampungnya itu ada terjadi kebakaran di tengah dalu. Nah, api itu melahap sekitar rumahnya, tapi rumah dia tidak. Kalau dia ngomong waktu itu cerita sama almarhum Musa Ali, malah dia lagi sholat tahajud itu jendela terbuka, api itu lewat. Numpang lewat banget. Jadi jangan kita anggap kita berbacaan ini tidak kasih manfaat, tidak. Kita berbacaan ini, berzikir, bersolawat, Allah Subhanahu wa taala mandang kita, bukan cuma Allah, bahkan penduduk langit, ahlus sama, daripada malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian guru-guru kita mengazab kita, mandang kita kalau kita mengamalkan apa yang mereka wasiatkan daripada perbuatan-perbuatan baik. Maka dari itu, walaupun kita banyak kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kadang hari ini kita taat, besok kita maksiat, tapi tetap semangat, tumbuhkan motivasi kita di dalam perkumpulan seperti ini untuk berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata almarhum Musa Ali itu, sholat jalan, sholat terus maksiat jalan, STMJ. Kita ini kelas-kelas STMJ, belum kelas-kelas wong soleh. Iya kan? Hari ini sholat, taat, besok maksiat. Tapi mudah-mudahan waktu kita nak menjelang sakaratul maut, kita taat, kita sholat, sehingga kita mendapatkan pertolongan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini perlu dicamkan, apalagi tidak lama lagi kita ini menjelang 2024 ini pemilihan presiden. Kita disibukkan dengan media sosial, kita lupa dengan kegiatan-kegiatan kita, kegiatan majlis taklim, yang ngurusi presiden itulah yang kalah mereka tidak kasih manfaat untuk kita, yang menang juga tidak kasih manfaat untuk kita. BBM tetap naik, yang kalah melok jadi menteri, menang pula masih kata wong Lembang tuh, tidak kata kalah, ecak-ecak kalah. Jadi kita fokus, kita tetap memperkuat ukhuwah kita. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini makanya saya tahu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi kita harus tetap mempererat persaudaraan kita,
ukhuwah kita, jangan kaget musim pemilihan kita ada perpecahan gara-gara beda pilihan. Ya lu masih gue bacain manfaat untuk kita. Kita meloi ulama bela. Kata ulama ini pilihannya bagus, kita pilih. Nah, karena wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi kita harus bersatu, berpegang teguh kepada tali Allah. Apa tali Allah selain Al-Quran dan hadis, yaitu para ulama. Makanya kita yang kurang pengetahuan jangan kita sibukkan dengan hal-hal yang seperti itu di 2024, 2023 kaget. Kita peloi apa kata ulama. Kata ulama bagus, insya Allah bagus untuk kehidupan kita, membawa manfaat untuk kita. Dan mudah-mudahan di perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan rahmat, sehingga mempermudah daripada urusan perkara kita baik di dunia maupun akhirat. Yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perkaranya susah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Hadza ma'akullakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara bidunya hasanah kafir akhirati sanatan wa qina adzabannar. Ijab kabul, aku terima ikannya lagi itu dengan mas tadinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami pada Kempen Sapko terima kasih kepada Ustaz Hajir yang telah sempat hadir, Ustaz Abdul Hamid dan
Pak Muhammad ya, yang dari Tanjung Latar. Insyaallah malam ini akan mendapatkan keberkahan di majelis kita ini. Masyaallah hadirin, untuk majelis berikutnya itu terjatuh pada tanggal 3/4 kalau tidak salah, bulan Desember. Nah, insyaallah sudah akan dijadwalkan ke tempat Ustaz Luqmanul Hakim ini waktu di Perumnas. Nanti insyaallah ada di Serlok nanti di Lompok Raya di ujung Multi Wahana, langsung masuk ke dalam daerah Sako. Ya, iya. Untuk ini kepada jemaah sekalian untuk dapat hadir. Jadi setelah terdata yang kemarin itu ada 8 titik. Minta tolong komitmennya karena agar supaya acara silaturahmi kita ini tetap berjalan. Minta tolongnya, kita sudah komitmen walaupun ada kegiatan apapun untuk acara sebulan sekali ini tolong difokuskan, kecuali kalau misalnya tertumbur di malam 14-an kita tetap ke Darul Mutakin. Nah, jadi insyaallah untuk tanggal 3 malam 4 kita ingat kalender dulu ya. Kalau misalnya pertumburan dengan 14-an kita bisa batalkan. Tapi kalau tidak pertumburan, insyaallah ya.